Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran logaritma bagian kedua. Kemarin di pelajaran pertama kita sudah belajar beberapa sifat logaritma. Nah, kita sekarang kembali ke dasar dulu dengan variasi-variasi soal sebelum kita lanjutkan pembahasan sifat berikutnya. Baik. Contoh sederhana seperti ini, ya. Ubahlah ke dalam bentuk pangkat. Nah, ini jangan lupa bahwa logaritma dan bilangan pangkat itu ada hubungan. Sangat gampang caranya. Angka 2 ini disebut dengan bilangan pokok. Bilangan pokok itu bilangan yang penting. Bilangan pokok itu sebagai dasarnya. Yang pertama kita tulis adalah bilangan pokok. 2 log 8 sama dengan 3. Itu yang pertama kita tulis angka 2. Jika kita mau mengubah ke dalam bentuk pangkat, itu juga sama. Angka 2 ini sebagai bilangan pokok kita tulis pertama. Kemudian ini hanya berhubungan dengan 3 angka. Angka 2, angka 8, dan 3. Ya. Di sini 2 ini satu kelompok dengan 8. Kemudian dipisahkan oleh sama dengan. Kemudian di kelompok lain ada angka 3. Nah, kita mau mengubah bentuk, itu ganti personil kelompok. Bilangan pokok tadinya sekelompok dengan 8, sekarang bilangan pokok itu sekelompok dengan angka 3. Hanya itu saja sebetulnya. Sama dengan baru angka 8 disimpan di sini. Itu caranya. Silakan coba dulu, kita cokkan jawabannya. Ya, ini bilangan pokoknya 3, berarti 3 dulu kita tulis. Kemudian nyebrang, 3 itu akan sekelompok dengan 4. Seperti itu, sama dengan 81. Itu cara mengubah logaritma ke dalam pecahan. Begitupun sama. Kalau kita mengubah pangkat dari logaritma menjadi logaritma juga sama. Di sini bilangan pokoknya 5. Berarti 5 kita tulis pertama kali. 5 log. Demikian. Kemudian pasangannya nyebrang dulu ke seberang. 2, 5. Sama dengan 2. Ya, jadi dipecah tadinya dalam bentuk pangkat itu sekelompok dengan 2, maka dalam logaritma sekelompok dengan 25. Ada perubahan seperti itu. Nomor B, 4 pangkat 3 sama dengan 4. Silakan tuliskan dulu. Ya, 4 log sekelompok dengan 4 ya, sama dengan 3. Itu. Nah, pengetahuan dasar ini kita akan terapkan ke dalam soal-soal yang lebih kompleks. Pelan-pelan kita akan dikenalkan ke dalam beberapa bentuk variasi soal. Misalkan seperti ini yang sederhana dulu. Tentukan nilai P yang sesuai. Nilai P ini di sini bilangan pokok. P log 729 sama dengan 6. Kita diminta menentukan P-nya itu berapa. Nah, kita bisa menggunakan definisi tadi, mengubah dulu ini ke dalam bentuk pangkat. Sehingga P pangkat 6 sama dengan 729. Seperti itu. Nah, mohon disimak baik-baik ya pengertian dari sama dengan. Sama dengan ini artinya apa? Bahwa ruas kiri itu harus persis sama dengan ruas kanan. Itu arti dari sama dengan. Dengan pemahaman itu akan mudah. Ya, membandingkan ini dengan ini akan sulit kalau tidak sama bentuknya. Maka idenya adalah mengubah ini ke dalam bentuk pangkat. Karena ruas kiri dalam pangkat, ruas kanan pun lebih gampang kita bandingkan dalam pangkat juga. Yuk, 729 kita bongkar biasa pakai pound faktor, dibagi 3, 243, dibagi 3 lagi, dibagi 3 lagi, dan seterusnya. Ini pound faktor biasa. Sehingga kita mendapatkan angka 3 sebanyak 6. 729 kita bisa nyatakan sebagai 3 pangkat 6. Nah, sehingga ketika membandingkan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dalam bentuk pangkat, ini sudah gampang. Ada 2 unsur, ada bilangan pokok dan pangkat. Bilangan pokok dan pangkat. Katanya ini sama dengan. Dalam soal dikatakan sama dengan, artinya apa? Pangkatnya pasti sama. Benar saja di sini 6, di sini pun 6. Nah, P berarti sudah kita tebak pasti bernilai 3.
Karena apa? Karena tidak ada bilangan lain yang harus sama dengan 3 kecuali 3. Ya. Atas sama dengan atas, bawah pun harus sama dengan bawah. Itu makna dari sama dengan. Berarti kita simpulkan P pasti sama dengan 3. Itu jawabannya. Silakan dicoba dulu nomor 4. Nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. M pangkat 4 sama dengan 625. Ya, 625 kita uraikan dibagi 5, dibagi 5, dibagi 5. Sehingga muncul 4 angka 5-nya. Sudah cocok karena kita inginkan 4 juga. Maka hasilnya adalah demikian. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pangkatnya sudah sama-sama 4, memang harus sama kata ini pun. Ya. Kemudian pasti M juga harus sama dengan 5. Jadi jawaban kita M sama dengan 5. Nomor selanjutnya kita lebih perkompleks lagi. Bilangan pokok di sini tidak lagi sederhana seperti tadi. 3x min 5 bilangan pokoknya. Tidak jadi masalah, apapun yang ditulis di sini itu bilangan pokok. Jadi bilangan pokok itu bukan min 5, tapi seluruh yang ditulis di atas. Jadi 3x min 5 dipangkatkan 3 sama dengan 8. 8 tentu saja kita sudah tahu ya, 2 pangkat 3 kan. Sehingga ini bilangan pangkatnya sudah sama, pasti bilangan dasarnya sama dengan 2. 3x min 5 sama dengan 2. Sederhana. Sehingga kita bisa terapkan pemahaman kita waktu di SD. Yaitu ini tinggal ke kanan jadi ditambahkan. 3x sama dengan 7. Kemudian 3 kali x sama dengan 7. 3-nya pindah jadi pembagi. Tadinya pengali jadi pembagi. Sehingga x sama dengan 7/3. Ini jawabannya. Nomor 6. Silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Bilangan pokoknya 2n plus 3. Pangkatnya 2 sama dengan 81. Ya. 81 itu kalau kita urai, 81 bagi 3 terus gitu kan. Ya. 3-nya ada 4. Nah, di sini diinginkan yang pangkat 2. Bukan yang 4. Kalau ini kan 3 pangkat 4, tapi di sini diinginkan 2. Kita bisa kelompokkan ini saja. Ini kelompok jadi 9 kan? Ini kelompok jadi 9 dikalikan. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. Sehingga 9-nya ada 2. Persis yang diinginkan. Jadi menyamakan itu lebih enak, semua pangkatnya sama. Sehingga kita tidak lagi melihat pangkat, kita tinggal lihat bilangan pokok. Karena pangkatnya sudah sama. 2n plus 3 sama dengan 9. 3 pindah jadi 2n sama dengan 6. 2-nya pembagi jadi n sama dengan 6 dibagi 2, n sama dengan 3. Itu jawabannya. Ya. Bagi yang sudah tahu, ini 81, di sininya harus 2 kali, langsung saja 9 kali 9. Itu bagus. Nomor 7. Setengah n tambah 2 log 144 sama dengan 2. Ya, ini sama persis dengan tadi, cuman ada di sini pecahan. Sama saja secara prinsip tidak ada perbedaan. 144 berapa kali berapa? Karena kita ingin 2 di sini. Tidak ingin lebih, ingin 2 saja. Berarti berapa kali berapa? 144 itu adalah 12 kali 12. Seperti itu. Sehingga kita simpulkan bahwa sepertiga n tambah 2 sama dengan 12. 2-nya pindah jadi sepertiga n sama dengan 10. N sama dengan ini 1/3 kan, berarti 3-nya di bawah kalau sebagai pembagi, berarti kalau pindah ke sana jadi pengali. Ya, jadi 10 dikali 3/1. Cuman 1 tidak ditulis, ini kan 1/3, kalau pindah jadi 3/1 dibalik. 10 kali 3, 30. Itu jawabannya. Nomor 8 ini maksudnya, nomor terakhir. Bilangan pokoknya P-5/2. Dipangkatkan 3 sama dengan 64. 64 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Kalau dibagi 2, 2 pangkat 6. Ya, tapi kalau dibagi 4,
4 pangkat 3. Ini persis sama yang diinginkan, yaitu pangkat 3. Jadi kita pilih pembaginya 4. Ya. Sehingga 4 pangkat 3 sama-sama 3, jadi bisa kita abaikan. Yang kita simpulkan adalah P-5 per 2 pasti sama dengan 4. Ya. Di sini 2 ini membagi semuanya. Sehingga ini harus dibongkar dulu, pindah ke sini, 4 kali 2. Seperti itu. Jadi P-5 sama dengan 2-nya pindah sebagai pengali. P-5 sama dengan 8, min 5-nya jadi penjumlahan. Jadi P sama dengan 13. Itu jawabannya. Baik, untuk memudahkan ada 7 latihan. Silahkan di pause dulu, kemudian dicoba. Dan ini nomor 4, 5, 6, 7. Silahkan di pause dulu, kemudian dicoba. Di ini ada kunci jawabannya. Silahkan dicocokkan dulu. Selamat belajar.